mereka produksi kontennya tidak terjaga, kan sebetulnya yang muncul di Google itu ya jadi sampah-sampah jurnalistik gitu. Enggak memberi nilai tambah pada kemajuan. Kemajuan teknologi kan tadi kan 120.000 ya, yang belum verifikasi 10% itu maksudnya gimana? Ya memang jumlah itu dari Dewan Pers, tapi sebetulnya mereka juga tidak punya angka resmi ya, baru kira-kira. Kalau saya sih menduganya mungkin lebih banyak lagi wartawan, itu lebih dari 120.000 ya, karena di Kuningan aja ada berapa di situ ada 5 orang satu media, terus di 400 itu data dulu Pak. Iya, jadi pasti banyak. Nah, kalau mereka produksi kontennya tidak terjaga, kan sebetulnya yang muncul di Google itu ya jadi sampah-sampah jurnalistik gitu. Enggak memberi nilai tambah pada kemajuan, tapi ya timbunan sampah aja. Nah, sebetulnya saya mendorong untuk teman-teman itu ngupgrade pengetahuan biar tidak memproduksi sampah. Mau bikin udah berhenti berlomba-lomba banyak konten, tapi bikin konten-konten yang berkualitas. Karena buat apa gitu bikin banyak tapi jadi sampah semua di situ. Mending juga bikin 1-2 konten, 10 konten, tapi benar-benar bikin dunia tambah baik gitu. Untuk menjaga konten kita berkualitas. Ya tadi misalnya kan konten yang bagus sebetulnya bukan tentang hal yang besar, misalnya korupsi di pemerintah daerah, bukan, tapi yang sederhana aja. Misalnya kalau kuliner di sini tuh ada makanan khas Kuningan tuh kucap ya. Coba ada nggak orang yang riset serius tentang kucap? Awalnya dari mana, bagaimana sejarahnya. Jadi konten yang bagus itu yang diproduksi dengan serius, bukan tentang yang besar kalau menurut saya, tapi tentang sesuatu yang kecil pun kalau dia diproduksi dengan ketekunan dan serius, itu bagus di Google-nya. Dan itu bisa menginspirasi orang. Misalnya ini menarik nih buat sejarawan untuk riset lebih jauh, dan akhirnya misalnya ditemukan itu berkaitan dengan kultur apa gitu, menarik. Pak, berarti liputan khusus pakai Indip Reporting itu dalam kotak picture Pak, ini ya? Bisa. Kalau sekarang kan sebetulnya terlalu longgar ya di digital itu, nggak bisa dikategorikan. Misalnya berita dan feature. Sekarang misalnya jadwal sholat hari ini itu maksudnya apa, itu berita apa feature atau apa, tapi Tirto aja memproduksi itu jadwal sholat di Kuningan atau apa. Mungkin di PR juga banyak yang seperti itu. Nah, karena memang buat jurnalis juga jadi tantangan sekarang sebetulnya. Memang berita itu dibutuhkan publik atau enggak? Feature itu dibutuhkan publik kan? Publik itu butuh yang end user. Misalnya, ini cara bikin KTP gimana sih? Ini cara naik ke Gunung Ciremai ini syaratnya apa sih? Jadi lebih ke yang, nah itu kan kategorinya bukan lagi berita atau feature. Itu ya tuntutan yang sekarang itu masuk produk jurnalistik. Nah, kalau menurut saya harus dirumuskan ulang lagi mengenai apa yang dimaksud dengan jurnalistik, berkaitan dengan biar tidak terjadi gap antara kebutuhan pembaca dengan karya jurnalistik. Kan salah satu masalah di koran, di media-media yang lama itu akhirnya jadi gap gitu antara yang diproduksi reporter dengan yang dibutuhkan pembaca. Pembaca nggak nemu yang dibutuhkannya di situ. Nah, itu harus dirumuskan ulang. Nanti mungkin istilahnya apa saya nggak tahu, tapi kalau lihat semua media besar digital itu memproduksi doa apa, cara mandi junub, itu masuk kategori apa gitu.
Mungkin ada yang kalau menurut saya kurang Solusinya disadari, gitu. sebetulnya kan di Google itu ada machine learning-nya. Si mesin itu justru belajar dari konten yang kita bikin. Kita mau produksi konten seperti itu, mesin nganggapnya ini banyak banget yang memproduksi begini. Oh mungkin memang yang dibutuhkan yang seperti ini. Dia semakin banyak menyarankan ke orang konten kayak gitu. Nah coba si mesin kan sebetulnya dia mesin, dia nggak punya keinginan ya. Dia mempelajari sesuatu dari apa yang diinput ke dia. Coba kalau si mesinnya diinput sesuatu yang bagus, kira-kira berubah nggak algoritmanya? Kalau menurut saya berubah. Tapi kalau dipasoknya informasi yang begitu terus diajarin, ya pasti akan ke sana mesinnya. Jadi tersesat gitu cara berpikir mesin. Karena diinputnya sama kita begitu. Nah, memang tugas kita sebetulnya mulai memproduksi konten-konten yang tidak bikin si mesin bodoh. Nah, soal algoritma dulu. Algoritma saking seringnya berubah-ubah, itu sampai tidak pernah, udah nggak dipublikasikan lagi perubahannya apa gitu. Cuma sederhananya sebetulnya kalau konten bagus, cukup panjang, itu bagus. Kalau menurut saya udah standarnya bikin konten bagus yang tidak terlalu pendek. Algoritma belum berubah, tapi kalau dipasok itu terus dengan rutin dan oleh banyak, si mesinnya jadi belajar. Oh ini kontennya bagus. Ini kan si mesinnya diajari bodoh kalau di Indonesia. Ya pastilah begitu. Ya mau ikut nyumbang ke mesin. bisa sampai 33 tapi malah mesin yang bisa. Iya sebenarnya kan itu mesin aja, bukan pekerjaan orang, itu pekerjaan mesin. Nah kalau mesinnya dikasih sampah terus, ya dia akan menyarankan kita juga sampah, karena dianggapnya penting gitu. Tapi kalau dikasih emas, kasih berlian, dia pasti ngasih ke kitanya emas berlian.